Oke, silakan Suryanto. Halo, saya mau bertanya, Ya, silakan Pak. ya Yesus itu manusia atau Tuhan? Hakikatnya dia punya natur manusia dan gelarnya adalah Tuhan. Natur manusia betul. Tapi Betul. kenapa kok Yesus kok bisa mati? Siapa yang mematikan? Yesus itu mati karena dia memang mau mati, Pak. Yohanes 10 ayat Ya 7. siapa? Iya dia Aku mau ya, mati kalau tapi mau siapa yang bertanya, matikan? Bapak mau bertanya atau mau berdebat, berpolemik? Kalau berpolemik saya turunkan, Pak. Saya buang ke bawah. Bukan masalah berpolemik. Yang saya ini bertanya ini sesuai akal sehat, Bu. Oke. Ya, dia Kenapa seorang Yesus Yesus, mati? seorang Tuhan, kok bisa mati? Siapa yang matikan? Seorang Tuhan kok bisa disalib di tiang salib? Aturan Tuhan, Tuhan itu maha kuasa segalanya, kok bisa mati, bisa disalib? Karena logika, nggak masuk akal. Setelah masuk akal loh, gimana ceritanya itu? Tuhan kok bisa mati disalib? Kan aneh. Dengan alasan itu manusia. Manusianya manusia, Allahnya beda. Waduh, ya enggak nyambung, Mbak. Secara logika, caranya Ya, itu. Ini mau saya dengerin enggak. nggak? Mau dengerin dulu nggak? Saya Ya, jelasin. coba saya dengarkan. Coba saya Eh, dengarkan. jadi kalau Hmm. Bapak bertanya, Yesus itu mati lalu siapa yang mematikan? Begitu ya. Di Hmm. dalam iman Kristen, itu tidak ada yang mencabut nyawa, Pak. Karena kematian itu oleh karena dosa. Dalam Yohanes 10 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan, Hmm. Aku memberikan nyawaku untuk Ya itu kalau menerimanya saya kembali. maaf potong. Itu saya udah paham tentang Yohanes. Mungkin dengan orang lain yang paham tentang itu. Coba dengan Bang Jum. Tidur ya, udah malam. Saya ya, Pak. Saya tidak mau menurunkan kualitas saya dengan berbicara dengan Anda. Maaf aja ya, orang yang nggak tahu dan mau belajar itu pasti mendengar. Gitu. Halo, Ya, silakan Kak. Mbak. Ada yang mau ditanyakan Mbak? Ya Kak, aku kan ini aku cuma mau nanya ini aja Kak. Ya. Bagaimana pandangan Kakak lah sebagai seorang Kristen dan agama lain gitu yang tidak ya sama dengan Kristen. Bagaimana pandangan Kakak tentang kami yang non Kristen gitu Kak? Itu aja sih Kak. Oke, ya. Kamu mute dulu ya, biar sayanya nggak ini. Iya Kak. Oke. Ya. Nah, kalau kamu bertanya bagaimana pandangan kami orang Kristen tentang orang-orang yang di luar kekristenan, ya. Tentu sebagaimana sabda Tuhan kami Yesus Kristus, dia mengatakan dalam Matius 28 ayat 19 bahwa kami harus pergi untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Ya, jadi seluruh dunia itu termasuk semua orang, ya. Kami mengasihi semua orang, untuk itulah kami menginjili. Kenapa kami menginjili? Kami tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepada Yesus. Tetapi kami harus memberitakan kebenaran mengenai Kristus agar jiwanya diselamatkan. Ya, penginjilan kami dan iman kami kepada Kristus itu dilatar belakangi oleh apa? Oleh keselamatan yang akan kami peroleh dari dalam Dia, yang menjanjikan keselamatan itu. Nah, kami memandang orang yang di luar kekristenan adalah orang-orang yang dikasihi Allah, tetapi masih terhilang. Ya, kenapa terhilang? Karena mereka belum diperdamaikan dengan Allah. Percaya atau tidaknya kepada Kristus itu tentang pembenaran dan pengudusan. Ingat Mbak, kita masuk neraka itu bukan oleh karena tolak Yesus. Kita masuk neraka itu oleh karena dosa-dosa kita semua. Dosa kitalah yang membuat kita terlempar ke dalam neraka. Dosa kitalah yang membuat kita mengalami penderitaan. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menggantikan kematian yang seharusnya kita terima, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami kematian itu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menggantikan apa yang seharusnya kita terima, yaitu kematian kekal.
Dan Tuhan Yesus tidak hanya menggantikan kita, tetapi dia mengalahkan kuasa kematian itu melalui kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada dia akan turut dibangkitkan sama seperti dia yang telah bangkit dan menang melawan kuasa kematian itu. Jadi kenapa sih Yesus harus mati? Ya, mungkin teman-teman muslim atau orang di luar Kristen akan bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan itu harus mati, kok repot banget gitu ya. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau dia tidak mati, bagaimana mungkin dia membuktikan ucapannya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Ya, jadi karena Tuhan Yesus di dalam sejarah itu bangkit dan hidup kembali, maka kami tidak punya alasan untuk ragu kepada dia, bahwa dia akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Ya, jadi kami itu memandang orang yang di luar Kristus itu adalah orang-orang yang terhilang. Ya, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak termasuk di dalam kawanan anak domba. Tapi bagaimanapun, sesuai sabda Tuhan kami Yesus Kristus, kami harus tetap mengasihi semua orang. Bahkan termasuk mbaknya nih sebagai muslim. Kak, saya berbicara begini, saya menginjili Anda, saya sebagai Kristen, kamu sebagai muslim. Tapi itu haknya kamu mau percaya atau tidak, kami tidak memaksa itu. Tapi dalam pandangan kami, kalaupun mbaknya menolak untuk percaya kepada Yesus, ya, mbaknya tidak akan punya alasan berkata bahwa aku belum mendengarkan kabar keselamatan itu. Ya, karena Anda sudah mendengarkan. Gitu. Jadi kami memandang orang-orang yang di luar Kristen itu adalah orang-orang yang perlu dikasihani. Orang-orang yang dikasihani, dan kita perlu tolong mereka agar mereka diperdamaikan dengan Allah melalui satu-satunya jalan keselamatan, Kisah Rasul 4 ayat 12, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena tak satu pun yang bisa kalahkan kematian itu selain daripada dia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Gitu, ya. Gitu, Mbak. Ini kan tadi Pak bilang kan karena sudah gantikan sama Yesus ya, kita semua Betul. udah mati digantikan sama orang Yesus. Jadi gimana kalau misalnya kan, kalau percayakan Mbak kan, kalau setiap orang Mas kan, setiap orang Kristen kan pasti masuk surga. Jadi kalau misalnya kami yang belum percaya sama Kristen, misalnya kayak saya Muslim, itu kira-kira masuk surga juga atau ditebakkan di neraka akhirnya? Tapi kami tidak percaya Yesus gitu. Saya kan percaya Yesus itu adalah seorang Isa ya, gitu Mbak. Oh ya, Mas. Ya. Oke. Bagaimana nasib kami orang yang tidak mau percaya kepada Yesus? Ya, dosa-dosa Anda akan membawa Anda ke neraka. Kami percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa kami itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak punya jalan untuk datang kepada Bapa. Maka dosa-dosanya akan membawa dia dan menyeret dia ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena dia tidak dikuduskan, dia tidak dibenarkan. Siapa sih manusia yang benar? Nggak ada, semua kita tuh orang berdosa. Tapi Yesus Kristus dia tidak berdosa. Dan ketidakberdosaan dia itulah yang akan membenarkan kita sebagai orang yang tidak berdosa, sebagai orang yang berdosa untuk tidak berdosa melalui iman kepada dia. Ya. Jadi kalau tidak mau percaya Yesus, bagaimana nasibnya? Dosa-dosanya akan membawa dia kepada alam maut. Tapi kalau kamu percaya Yesus, imanmu itu akan menuntun rohmu ke alam Firdaus. Karena kamu sudah punya tiket, yaitu Yesus Kristus sebagai kebenaran dan hidup itu. Gitu. Jadi Kak, kalau misalnya ya kan gini, kita tuh jahat, suka berzina, suka mabuk-mabukan, suka menjahatin manusia lain. Tapi iman kita tuh percaya Yesus tuh kayak gimana? Itu masuk surga juga? Oh enggak, karena begini, percaya itu bukan sekedar percaya. Karena gini deh, kamu percaya nggak saya sembuh kalau saya nggak bisa jalan kaki? Nggak mungkin dong. Ya ta? Nggak bisa aja kan? Bukan ke situ. Kalau sakit ya?
poin yang mau saya tegaskan itu adalah bukti iman, ya. Jadi bukan kepada perbuatan itu Bukannya sendiri. itu iman juga Kak, kalau kita percaya. Kita percaya itu Tuhan itu bakalan menyembuhkan kita walaupun kita doing nothing. Itu kan iman, bukan ya? Oke. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak air ini menghilangkan hausmu? Percaya? Kalau kamu tidak minum air ini, apakah hausmu akan hilang? Saya kan ngomongnya di sini dari kata-kata mukjizat Kak. Kalau Tuhan mau saya tidak haus, itu pasti tidak haus. Bukan. Saya tidak menyoroti mukjizat. Saya tidak menyoroti mukjizat. Mungkin Anda tidak menangkap ya. Saya tidak akan makan, saya tanya kakaknya. Bentar. Iya. Mungkin Anda tidak menangkap maksud saya. Maksud saya begini, kalau ada orang mengaku Kristen tapi dia jahat, artinya dia bukan Kristen, Mbak. Makanya saya katakan, kalau ada orang mengaku sembuh tetapi nggak bisa jalan kaki, artinya dia belum sembuh. Dia bohong. Nah, kalau ada orang mengaku Kristen tetapi perbuatannya itu seperti setan, artinya dia bohong, bukan Kristen. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Dan setiap ranting yang tidak berbuah dengan benar, itu akan dibuang ke dalam api. Jadi kalau kita mengaku Kristen dan kita adalah ranting-rantingnya Kristus, dan kita tidak punya buah-buah hidup yang baik, ya maka kita akan dibuang ke dalam api. Itu maksud saya. Ya, jadi kalau ada orang ngaku Kristen, tapi selalu berbuat jahat, suka berzina, suka membunuh orang, suka fitnah, suka mencaci, dan dia tidak bertobat sampai dia mati, ya, artinya dia bukan Kristen. Ya. Dia tidak percaya. Karena kalau kamu percaya air ini menghilangkan hausmu, tapi kamu tidak minum, kamu tetap haus. Nah, kamu percaya Yesus adalah Tuhan, tapi kamu tidak menghidupi Yesus sebagai Tuhan, kamu tetap tidak selamat. Kamu tetap bukan Kristen. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang dimaksudkan dalam frasa itu adalah iman tanpa bukti iman itu adalah mati. Gitu. Jadi kekristenan itu bukan sekedar kata-kata, tapi praktik hidup, ya, life changing, perubahan hidup. Karena kalau kita percaya sama kepada Kristus, ada perubahan di dalam hidup kita yang menjadi buah Roh Kudus itu sebagai meterai atas kita. Jadi kalau ada orang percaya Yesus, dosanya segini. Sebelum percaya Yesus segini. Ya, setelah percaya Yesus, dosanya jadi segini. Artinya ada progres. Orang-orang itu selamat. Tapi kalau percaya Yesus begini, sampai mati, setelah percaya Yesus tetap begitu, tidak selamat. Kenapa? Tidak ada buah dari imannya, itu berarti dia bohong. Gitu ya. Jadi Ya, bukan oke, iman itu bukan sekedar ucapan, tapi bukti. Gitu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak ya. Oke, ya gitu ya. Ya, Jadi penjelasannya ya. oke ya. Jadi segeralah ya datang kepada Kristus agar jiwa kita diperdamaikan dengan Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa. Silakan Caca Cia dulu. Silakan Caca Cia. Oh, Iya, silakan bro. Ada yang mau ditanyakan bro? jelaskan maksud Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat 8. Kita cari ya. Aku kurang ngerti juga sih. Yohanes 1 ayat 8. Iya. Oke. Kita harus baca semuanya ya. Kita lihat di dalam Yohanes 1. Ini saya buka dari Alkitab langsung. Yohanes 1 ayat 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Ya.
itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang bukan terang itu. Karena di ayat 7 dikatakan, di ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Ia harus bersaksi tentang terang itu merujuk kepada Yohanes Pembaptis yang akan membaptiskan Yesus dan menyatakan Yesus sebagai kepada bangsa Israel dan sebagai terang. Jadi itu bukan berbicara tentang Kristus, tapi itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang akan menyatakan Kristus bagi bangsa Israel. Gitu. Itu aja sih, itu aja. Oke, kita lanjut ya. Silakan Nina. Halo Kak, mau nanya. Ya. Kan gini, saya mau nanya, kalau misalnya nih kan di kantor tuh kan sekali sebulan tuh atasan saya tuh bawa apa sih, ngundang pendeta lah buat kayak kebaktian. Kita sih ada sekitar 10 sampai 20 orang. Nah terus pada saat sekali sebulan sih, pada saat kebaktian itu tuh saya nggak tahu persis ini maksudnya nggak tahu pendeta, ya nggak tahu lah, pokoknya dia pengkhotbah gitu ya. Terus dia suka bawa perjamuan kudus yang apa tuh namanya, roti yang pokoknya yang sama anggur apa di gelas kecil kayak gitulah, yang biasa di gereja-gereja karismatik kayak gitu ya kan Kak. Nah pertanyaan saya, apakah kalau perjamuan perjamuan kudus yang dipimpin seperti itu dan bukan hari Minggu ya, kayak kalau di gereja kan biasanya kalau di tempat saya sekali seminggu sebelum diadakan perjamuan kudus biasanya kan diumumin dulu gitu. Nah pertanyaan saya, apakah seperti itu yang dilakukan di kantor saya itu apa ya namanya, boleh atau gimana ya, maksudnya ya gimana gitu loh. Ya, perjamuan kudus itu boleh dilakukan tiap hari bahkan, karena kalau kita baca dalam 1 Korintus 11, perjamuan kudus itu adalah bagaimana kita memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Dan perjamuan kudus itu merupakan anugerah yang kita terima sebagai orang yang percaya dan memberi diri dibaptis, dan kita adalah orang-orang yang berhak menerima tubuh dan darah Kristus. Gitu. Jadi, apakah perjamuan kudus itu setiap minggu dilakukan? Tidak masalah, tidak masalah. Bahkan dilakukan tiap hari pun nggak apa-apa ya. Yang penting didoakan, diberkati, dan juga dikonsekrasi gitu. Jadi nggak masalah. Yang penting dilakukan dengan cara yang baik dan dengan cara yang layak. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi perjamuan kudus tiap hari pun nggak apa-apa ya teman-teman. Gitulah, yang penting ada kita tahu cara konsekrasi. Silakan Dodi Gulo. Selamat malam. Salam Kak Elia, ini aku lagi apa ini? Aku ada banyak sebenarnya yang mau kutanya-tanya ini. Ya mudah-mudahan. Soalnya akhir-akhir ini aku pengen lah, aku mau mendalami gitu Kak. Ya silakan. Aku mau tanya apa Kak? Yang namanya menghujat Roh Kudus itu gimana itu Kak? Soalnya pas aku baca itu katanya nggak bisa diselamatkan atau itu satu Kak. Dan kedua, menurut Kakak itu gimana itu cara biar kita taat atau gimana itu? Soalnya aku pernah misalnya berulang kali terus kayak semacam apalah. Ya nggak bisa tekun lah, nggak bisa taat lah. Itu menurut Kakak ada caranya nggak? Oke. Kamu mute dulu ya. Berbicara tentang dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus ini? Kalau kita melihat konteksnya, pada masa itu Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat. Ya, Tuhan Yesus sedang mengusir setan dengan kuasa Allah dan kuasa Roh Allah yang ada di dalam Dia. Nah, dan orang Farisi melihat Dia melakukan itu.
Nah, Roh Kudus itu memberi pengertian, Roh Kudus itu memberitahu orang Farisi di dalam hatinya bahwa perbuatan Yesus itu adalah perbuatan Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ya, tetapi mulut orang Farisi itu menyangkali apa yang disaksikan Roh Kudus mengenai pekerjaan Kristus. Dengan berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, dia mengusir setan. Artinya, orang Farisi ini menolak untuk menerima inspirasi dari Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus dari apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi, dosa menghujat Roh Kudus itu adalah orang-orang yang menolak dan tidak mau percaya kepada Yesus. Itu dosa hujat terhadap Roh Kudus itu adalah orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, orang yang menolak Yesus sampai dia mati, itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Ya, jadi bukan yang lain-lain gitu. Ya. Silakan dibuka mikrofonnya, brother. Soalnya tadi saya tutup. Yang kedua itu apa? Caranya gimana Kak biar kita bisa taat, biar kita bisa lakukan apa sejauh mana yang sudah kita tahu mengenai firman Tuhan, biar bisa kita taat yang apa yang menjadi larangannya supaya kita nggak melakukannya Kak. Mendengarkan firman Tuhan dan merendahkan hati dan melakukannya. Itu saja. Tidak ada tips-tips. Bagaimana? Iya, tapi maksud aku apakah memang istilahnya aku mengerti, aku terus susah untuk taat atau gimana lah untuk bertahan gitu Kak. Iya, makanya kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan. Nggak bisa hanya baca, hanya tahu aja tuh nggak bisa. Kamu harus intim sama Tuhan. Kalau kamu sudah intim sama Tuhan, ya kamu punya hubungan, kamu punya relasi, kamu punya cinta sama Tuhan, ketaatanmu akan mengikuti progresnya itu. Nggak ada yang instan. Gitu. Ya, jadi ketaatan itu proses. Dan kalau kamu mau taat, ya kamu harus mau mengakui terlebih dahulu, mengakui dan menyadari. Kalau tanpa pengakuan dan tanpa menyadari bahwa kita sedang di dalam keadaan yang berdosa, kita nggak bakal bisa jadi orang yang taat. Jadi bagaimana caranya agar saya bisa taat melakukan firman Tuhan? Ya merendahkan hati dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau kita rendahin hati, ya kita tolak kedagingan kita untuk taat kepada Kristus. Sama seperti Yesus Kristus yang merendahkan dirinya untuk taat di hadapan Bapanya. Ya maka kita kalau mau taat kepada Bapa, ya harus merendahkan hati. Yesus Kristus itu merendahkan hati sehingga dia taat kepada Bapa. Kita pun harus begitu. Merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang taat. Ya, kalau kita masih kompromi, masih ugal-ugalan, ya kita itu bukan kerendahan hati namanya. Ya kita masih menyangkali Allah, menolak untuk percaya kepada Allah. Gitu. Ya, jadi kuncinya di situ. Kesadaran, perlu kesadaran dan pengakuan. Itu dulu terlebih dahulu. Menyadari dan mengakui sejauh mana kita hidup dan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah menyadari itu, maka kita punya keinginan untuk berubah. Maka perlahan berubah di dalam iman yang sudah kita punya itu. Gitu. Ya. Oke lah Kak, makasih dulu Kak. Aku nggak apa-apa kan misalnya kalau aku tanya lagi minta bukan sekarang atau kalau Kakak live berikutnya lagi nanti. Boleh. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Silakan Ko Heri. Halo, selamat malam Kak Elia. Iya, selamat malam, silakan. Kak Elia, saya pernah lihat videonya Kak Elia membahas mengenai tentang perpuluhan. Nah, mengenai perpuluhan ini juga saya agak penasaran karena ada lain dan berbagai macam hal. Nanti akan saya tambahin di akhir setelah mendengar pendapat Kak Elia mengenai perpuluhan. Begitu.
Apa pertanyaannya. yang mau ditanyakan tentang persepuluhan itu apanya yang mau ditanya? Nah, jadi begini, belakangan ini kan saya memulai usaha baru. Saya ada rencana itu dari dalam hati saya pengen melakukan perpuluhan. Nah, karena tidak munafik juga banyak input dari saudara-saudara saya yang melakukannya terlebih dahulu, sehingga memberikan kesaksian kepada saya sebelum dan sesudah perpuluhan, bagaimana Tuhan memberkati dan lain sebagainya. Nah, dari hati saya juga ada kerinduan untuk melakukan hal yang sama. Cuman karena beberapa belakangan ini kan agak desas-desus mengenai perpuluhan dan segala macam. Nah, itu tidak mengurungkan niat saya untuk melakukan perpuluhan. Cuman ini kebetulan saya buka TikTok, Kak Elia lagi live. Ya udah saya request, ternyata dinaikin. Jadi pengen aja dengar pendapat Kak Elia. Ya, kalau sesuai dengan apa yang Anda katakan, Anda rela memberi dan Anda terdorong dengan hati nurani memberi, silakan saja beri. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah kamu memberi menurut kerelaan hatimu. Jadi kalau memang Anda terdorong untuk memberi dengan kerelaan hatimu, ya silakan beri. Tapi jumlahnya nggak harus berapa persen. Berapa persen pun yang kamu mau berikan menurut kerelaan hatimu, bisa kurang dari 10%, bisa lebih dari 10%. Berapa yang kamu mau beri? Gitu. Jadi ya tentukan saja, bergumul saja sendiri berapa yang mau Anda berikan kepada Tuhan. Gitu. Kalau memang Anda merasa 10% itu saya rela memberi dan itu kalkulasi yang benar, oke, silakan berikan. Kalau memang itu dengan kerelaan hati. Yang penting tidak ada paksaan dalam pemberian itu dan memang Anda memberi itu karena bersyukur kepada Allah. Gitu. Ya, jadi lakukan saja kalau memang Anda rela memberi. Tidak ada batasan. Boleh pertanyaan terakhir Kak Elia? Ya. Nah, jadi pernah juga satu bahasa ke telinga saya mengenai perpuluhan ini dari teman baik. Jadi pernah nyeletuk membahas tentang perpuluhan kayak gini bahasanya. Bro, perpuluhan ini sepertinya ada pendeta yang khotbah kalau itu sudah tidak relevan untuk masa seperti sekarang ini. Itu di zaman Lewi katanya. Nah, seingat saya bahasanya seperti itu. Nah, dasar dari ya tentang kayak Injil di Alkitab membahas tentang seperti ini, perpuluhan itu menurut Kak Elia gimana? Apakah pernyataan teman saya itu benar? Ya memang hukum persepuluhan itu tidak buat kita di luar bangsa Israel. Itu bukan buat kita. Dan kalau ada orang mengatakan pendeta-pendeta itu adalah Lewi di zaman sekarang, itu salah. Tidak ada pendeta-pendeta itu Lewi. Kita itu bukan, Yesus saja keimamatannya bukan dari Lewi. Yesus saja keimamatannya dari Melkisedek. Jadi kalau ada pendeta mengatakan, kamu harus kasih 10%. Soalnya Lewi perjanjian baru adalah pendeta. Yesus saja keimamatannya itu bukan dari Lewi, tapi dari Melkisedek. Jadi Lewi sekarang tuh enggak ada. Itu istilah pendeta-pendeta saja itu. Ya. Nah, secara seremonial dan secara moral, 10% itu tidak lagi berlaku. Karena latar belakang persepuluhan itu adalah seluruh bangsa, suku bangsa Israel, klan dari bangsa itu dapat tanah warisan. Yang tidak dapat itu hanya Lewi karena memang mereka dikhususkan untuk melakukan pekerjaan di bait suci. Maka setiap suku itu memberi 10% kepada Lewi agar mereka bisa makan dan minum. Nah, sekarang bait Allah sudah rusak. Bait Allah sudah tidak ada lagi. Sudah dirusak oleh Jenderal Titus. Kita mau beri kepada siapa? Nah, di perjanjian baru Matius 23 ayat 23 Yesus berkata bahwa persepuluhan masih ada, bait suci belum rusak. Nah, sekarang saya tanya, rasul mana yang terima 10%? Ya, coba rasul mana yang pernah singgung persepuluhan di perjanjian baru? Apakah Rasul Paulus pernah berargumentasi tentang itu? Bukan, tetapi sukacitanya dia itu penuh oleh karena kerelaan hati jemaat yang dia surati untuk memberi dan peduli kepada dia. Maka pendeta-pendeta sekarang pun harus mengacu kepada Rasul perjanjian baru, bukan kepada Lewi lagi.
Jadi kalau ada pendeta-pendeta bilang, kamu harus kasih 10% karena pendeta sekarang adalah Lewi di perjanjian baru. Seperti perjanjian lama kamu harus beri. Ya enggak. Ya, Yesus Kristus saja keimamatannya bukan dari Lewi loh. Bukan mengikuti Lewi dia, mengikuti Melkisedek. Ya. Tapi apakah hal ini berarti kita tidak boleh memberi kepada gereja? Kamu harus memberi kepada gereja. Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius mengatakan hamba Tuhan itu harus dihormati 2 kali lipat dan juga harus diperdulikan hidupnya. Ya, jadi jemaat pun harus punya kesadaran untuk memperdulikan hamba Tuhan. Tetapi dengan kerelaan hati berapa yang mereka mau beri, dan hamba Tuhan pun harus menerima dengan kerelaan hati. Jadi semua tentang kerelaan hati. Hamba Tuhan melayani Allah dengan kerelaan hati dan menerima dengan kerelaan hati, dan jemaat pun memberi menurut kerelaannya berapapun yang dia mau berikan. Itu esensi hukumnya perjanjian baru, itu hukum kasih itu di situ. Jadi moralnya kamu kepada Allah itu nggak diukur 10%. Oh, di Maleakhi dikatakan kalau ujilah aku berikanlah persepuluhan kepadaku. Ya, itu di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Dan ingat, persepuluhan itu diatur di dalam Taurat. Taurat itu tidak diberi di luar bangsa Israel. Mazmur 147 ayat 19-20. Kita harus pahami itu. Ya, jadi kalau ada orang paksa kamu beri persepuluhan, jangan percaya. Tapi kalau kamu seperti Bapak tadi, hati saya tergerak untuk memberi persepuluhan, monggo, berikan berapapun yang kamu mau beri. Kurang dari 10%, lebih dari 10% pun silakan berikan. Kalau memang Anda rela mau memberi. Ya, nggak ada halangan untuk itu. Ya, esensi persepuluhan itu di situ. Oke Kak Elia, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih infonya. Iya, gitu ya. Jadi jangan, kalau kamu tidak beri persepuluhan, kamu akan dikutuk. Kalau kamu nggak beri persepuluhan, kamu nggak diberkati. Rasul Paulus itu memberkati jemaat-jemaatnya tidak beri persepuluhan. Ya, bukan berarti saya orang anti persepuluhan ya teman-teman. Ya, kamu beri persepuluhan kepada gereja, silakan. Berikan saja. Tapi yang memberi persepuluhan jangan menghina yang tidak memberi. Ya, gitu loh. Nah, pendeta-pendeta kadang menggoreng ayat ini, pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab itu menggoreng ayat ini. Ya, memang gereja butuh dana, butuh keuangan, butuh segala macam. Kita nggak boleh munafik tentang itu, ya. Ya, tetapi bukan dengan itu yang menjadi alasan pembenaran yang dilatar belakangi pemaksaan bagi jemaat. Nggak boleh. Ya, jadi kalau mau memberi kepada Allah, berilah dengan kerelaan hatimu, berapapun yang kamu mau beri. Ini siapa lagi tuh? Ya, jadi tidak ada batasan, tidak ada hambatan. Berikan. Ayatnya jelas, 2 Korintus 9 ayat 7. Itu jelas sekali. Ya.